Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Angun Permatasari, NIM 218121414027, Prodi Akuntansi S1 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa aplikasi yang bernama Rumah Belajar, di mana dalam kegiatan PKM Research Sosial dan Humaniora bidang SDP dengan kakak pembimbing yaitu Kak Heni Rahmawati. Di sini saya mengembangkan aplikasi yang bernama Rumah Belajar bagi siswa sekolah dasar untuk sarana meningkatkan motivasi belajar di era pandemi COVID-19. Dengan logo yang sudah saya buat bertuliskan Rumah Belajar. Latar belakang. Adanya pandemi COVID ini membuat pembelajaran yang seharusnya dilakukan di sekolah, membuat siswa itu belajar di rumah atau yang kita sebut dengan pembelajaran daring. Nah, membuat anak itu menjadi malas. Karena apa? Di sini pembelajaran daring kan dilakukan di rumah. Oleh karena itu, keefektifan untuk belajar anak akan menurun karena terkecohkan oleh kegiatan-kegiatan selain belajar seperti bermain handphone atau pergi keluar rumah, dan pembelajaran itu pun tidak efektif karena tidak ada kontrol dari guru yang dilakukan biasanya secara langsung oleh muridnya di sekolah, menjadi tidak ada kesempatan untuk mengontrol murid itu secara langsung. Oleh karena itu, perlu adanya penunjang agar siswa itu mau dan ada kemauan untuk belajar dengan sarana yang saya buat ini, yaitu dengan aplikasi Rumah Belajar. Di sini tentunya harus ada pengembangan aplikasi tersebut. Pengembangan ini berdasarkan model pengembangan DDIA, atau pengembangan ini terdapat tahapan analisis, design, development, implementation, dan evaluation, di mana terdapat prosedur-prosedur. Yang pertama ada tahapan awal. Dalam pengembangan ini terdapat 3 tahapan, yaitu analisis kebutuhan, analisis peserta didik, dan analisis lingkungan belajar. Analisis kebutuhan itu adalah mencari informasi dengan wawancara dan deskripsi kepada pengajar untuk menentukan kebutuhan dalam proses belajar dan pemanfaatan aplikasi Rumah Belajar ini. Lalu ada analisis peserta didik, di mana mengumpulkan informasi peserta didik dengan melakukan pembelajaran maupun menghasilkan informasi beserta karakteristik peserta didik tersebut. Dengan ini saya membuat kuesioner yang berisikan tentang bagaimana anak itu mau belajar dengan melalui video atau melalui materi-materi, itu anak mau atau tidak dengan kuesioner yang sudah saya siapkan dalam proposal saya. Lalu ada analisis lingkungan belajar, di mana melakukan pengamatan kepada peserta didik untuk menghasilkan informasi untuk penunjang pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua ada desain. Desain ini memerlukan tahapan. Yang pertama ada desain tujuan pembelajarannya, lalu pengurutannya, lalu desain untuk strategi pembelajaran. Lalu yang ketiga ada pengembangan. Pengembangan ini melalui pengembangan konten, pengembangan storyboard, dan adanya pengembangan produk pembelajaran secara keseluruhan dan menyusun learning object secara sistematis. Lalu yang keempat, pengimplementasian. Terdapat 2 tahap, yaitu instalasi dan distribusi. Instalasi ini yaitu penerapan pada proses pembelajaran, dan yang kedua ada distribusi, yaitu mengimplementasikannya langsung kepada peserta didik. Lalu evaluasi, di mana evaluasi ada evaluasi formatif dan expert review. Lalu ada evaluasi yang dilakukan ke peserta didik dengan cara satu-satu masing-masing peserta didik. Lalu ada evaluasi peserta didik yang dikumpulkan dalam satu grup. Lalu ada evaluasi hasil belajar pada peserta didik. Lalu ada evaluasi dengan tes dengan berisi soal mengenai isi materi. Lalu adanya perbaikan produk, yaitu kekurangan yang ditemukan serta masukan-masukan untuk menunjang aplikasi ini dengan menyempurnakan berbagai masukan tersebut dari responden
untuk dilakukan uji coba aplikasi tersebut. Di sini pastinya ada fitur-fitur yang unggul dalam aplikasi yang saya buat ini. Yang pertama yaitu video, di mana video ini akan menerangkan secara menarik khususnya bagi siswa sekolah dasar yang mungkin jika melihat video-video yang materi biasa itu kan dia akan merasa bosan. Maka dari itu fitur yang kami buat ini yaitu menampilkan video-video yang lebih menarik yang pastinya akan membuat anak itu tidak merasa bosan dan tidak merasa seperti belajar tapi seperti sama-sama melihat video saja kayak bermain sambil bermain. Jadi videonya itu lebih ditekankan untuk menunjang anak, memotivasi anak itu tidak hanya dengan materi tapi juga penyampaian yang dapat tersampaikan langsung kepada peserta didik. Lalu materi yang saya sampaikan itu pun ringkas karena anak sekolah dasar pun pastinya akan merasa bosan jika terlalu banyak membaca materi yang panjang. Oleh karena itu, fitur kami ini memperlihatkan materi-materi yang sudah dilakukan secara ringkas, seringkas-ringkasnya, agar anak dapat lebih memahami dengan cepat. Lalu terdapat tips dan motivasi untuk menunjang anak itu lebih kreatif, juga inovatif. Lalu ada tes kemampuan, di mana tes kemampuan ini untuk menguji apakah siswa sekolah dasar itu sudah menguasai atau belum dengan materi dan video yang kami sampaikan. Anggaran biaya kegiatan, di mana peralatan penunjang itu anggarannya sekitar 8 juta, lalu bahan habis pakainya 500.000, lalu transportasi yang digunakan sekitar 500.000, dan untuk hal lain-lain kami anggarkan 600.000. Jadi jumlah untuk anggaran biaya kegiatan ini yaitu 9.600.000. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang program pengembangan aplikasi Rumah Belajar. Saya harap dengan aplikasi ini saya bisa membantu siswa-siswa yang mungkin kurang mendapatkan materi dari mungkin aplikasi yang sekarang berbayar. Di sini aplikasi kita kan gratis, jadi mungkin semua bisa mengakses dengan aplikasi ini. Maka dari itu saya berharap aplikasi ini dapat dilakukan program tahap selanjutnya agar dapat terrealisasikan kepada siswa sekolah dasar. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.